to Transformation Church. Hello Transformers, senang sekali dapat menjumpai Anda kembali di TC Gathering hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga dalam keadaan baik dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Saya percaya Anda tetap antusias untuk terus menjalani transformation journey kita ini bersama-sama. Dan sekarang, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, serta menaikkan puji dan sembah kita bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak menerima yang terbaik dari hati kita. Shalom jemaat Tuhan, so glad to see you here. Hari ini kita sama-sama mau menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu hati, kita mau katakan bahwa Tuhan yang memberikan sukacita buat hidup kita. Amin. Bless the Lord forever. I will trust Him at all times. He has
naungan hidup kami Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami merasakan ketenangan. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami rasakan kepuasan Tuhan. Karena itu kami bersyukur. Sebab Engkau tempat teraman buat hidup kami Bapa. We worship you. I worship hide me now under your wings and cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ the Lord. Know His power in quietness and trust. And when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Oh, I will be still. Know you are my God. Oh, Jesus, you are my God. You are my God. And I know that I'm safe in your hand. Oh, you are my God. Oh, Jesus. Find rest, my soul, in Christ the Lord. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I
heart will be still. Know you are God. You are my God. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda hari ini. Doa kami tentunya saudara dan keluarga dalam keadaan yang baik, sehat, dan terus mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah kisah yang saya sebut dengan kisah kesempatan kedua, a story of second chance. Setiap kita, siapapun kita, tentunya pernah mengalami hal-hal yang kita definisikan sebagai kegagalan, kejatuhan, atau apapun. Dan dalam masa-masa itu, saudara, hal yang tentunya kita semua harapkan adalah kalau kita boleh menerima atau mendapatkan kesempatan kedua. Nah, hari ini saya ingin berbagi tentang seorang pribadi yang sampai hari ini merupakan seorang nabi yang begitu dihormati. Bukan hanya dalam kekristenan, tapi dalam berbagai keyakinan yang ada di dunia ini. Namanya Musa atau Moses. Perjalanan dari seorang anak Ibrani menjadi pangeran Mesir dan kemudian menjadi nabi yang dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Nah, saudara, kisah Musa itu dimulai di dalam kitab Keluaran setelah kitab Kejadian itu menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Yusuf, di mana dia menggenapi menjadi panggilan Tuhan, bahkan diangkat menjadi seorang orang nomor 2 atau Perdana Menteri di Mesir. Hanya satu level di bawah Firaun. Dan kitab Keluaran mencatat di ayat yang ke-8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi sebuah era dimulai ketika bangsa Israel ada di Mesir karena pada saat itu kondisinya penuh dengan kelaparan, kekurangan, sehingga Yusuf membawa ayahnya Yakub bersama saudara-saudaranya untuk datang ke sana dan kemudian mereka bertambah banyak. Dan masa ini adalah masa ketika Yusuf sudah tiada, lalu bangkit seorang raja baru yang memerintah di tanah Mesir yang tidak mengenal lagi tentang Yusuf dan bangsanya. Inilah masa-masa dimulainya perbudakan dan masa-masa yang sukar bagi bangsa Israel. Ayat 9 dituliskan, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Singkat cerita, Raja Mesir yang baru ini berpikir bahwa seharusnya orang Mesir sendiri harus lebih banyak. Karena orang Israel ini lebih banyak jumlahnya, harus dikondisikan, harus dikendalikan. Sehingga mereka kemudian diperbudak, ditindas dengan kerja paksa, diminta untuk mendirikan kota-kota bagi Firaun. Dan karena kekhawatiran akan pertambahan jumlah, khususnya pria, karena tentunya di masa itu cara berpikirnya adalah pria itu akan bisa memberikan ancaman lebih besar, pria itu bisa memberikan menjadi pasukan, sehingga selain menindas mereka dengan kerja paksa, Raja Mesir ini kemudian memerintahkan kepada bidan yang menolong perempuan Ibrani dalam melahirkan anak itu untuk melihat kalau itu anak perempuan nggak apa-apa, tapi kalau bayinya laki-laki harus dibunuh. Terdengar begitu kejam, tapi demikianlah cara Raja Mesir waktu itu untuk menahan laju pertumbuhan atau kekuatan bangsa Israel. Tetapi Alkitab mencatat bahwa bidan-bidan itu takut akan Tuhan sehingga mereka tidak melakukan apa yang diminta. Mereka membiarkan anak-anak ini lahir. Tapi kemudian Raja Mesir ini melakukan hal yang lebih mengerikan. Dia kemudian memberi perintah kepada rakyatnya, lemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam Sungai Nil. Anak perempuan dibiarkan hidup, anak laki-laki dibuang ke Sungai Nil. Dengan kata lain, dia mau memastikan tidak ada lagi garis keturunan orang Israel yang akan lahir. Nah, Keluaran 2 mencatat lahirnya seorang bayi dari keluarga Lewi. Dituliskan di ayat yang pertama, Keluaran 2,
seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, anak itu ganteng mungkin kalau bahasanya lebih gampangnya, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu ke dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tebrau di tepi sungai Nil. Saudara, ayat 1-3 ini menceritakan dengan sangat singkat kelahiran Musa sebagai seorang bayi Ibrani. Bayi yang luar biasa indahnya, cantiknya. Dan kemudian orang tuanya tidak rela, sehingga mereka melakukan segala cara untuk melindungi anak mereka. Terutama ibunya yang kemudian karena dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan bayi lebih lama lagi karena resikonya akan tertangkap oleh pasukan Mesir, maka kemudian dia membuat sebuah peti, kemudian ditutup rapat sehingga air nggak masuk dan bayi itu ditaruh di dalamnya. Ini adalah kisah awal kehidupan seorang Musa yang nantinya akan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kita bicara soal International Mother's Day, kita melihat betapa pentingnya peranan pribadi seorang wanita, seorang ibu khususnya dalam kisah hidup Musa. Bukan hanya ia yang melahirkan Musa, tapi ia menjadi pribadi yang begitu berani melindungi anaknya. Bahkan dengan hikmat yang Tuhan berikan, dia membuat sebuah peti untuk menutup peti itu dengan gala-gala dan ter. Kemudian bayi itu ditaruh dengan harapan bayi itu tidak kemasukan air. Dan menarik sekali kita lihat apa yang akan terjadi. Bahwa di ayat keempat dituliskan kakaknya perempuan berdiri di tempat yang jauh untuk melihat apa yang terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tebrau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatlah bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Saudara, menarik sekali bahwa ini masa ketika semua anak laki-laki, semua bayi laki-laki, kalau bisa waktu lahir langsung dibunuh. Kalau sampai bisa lahir dilempar ke sungai Nil. Tetapi saudara, muncullah kisah seorang Musa yang karena keberanian ibunya dilindungi dan kemudian ditaruh di sungai Nil dan ditemukan tidak lain dan tidak bukan oleh putri Firaun sendiri. Seorang yang harusnya akan dengan serta-merta melakukan hal yang sama dengan Firaun, yaitu membunuh bayi ini. Tetapi saudara, dicatat dalam firman Tuhan, belas kasihan timbul dalam hatinya. Saudara, saya percaya bahwa keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini seringkali membuat kita berpikir nggak ada harapan lagi. Situasinya terlalu sulit. Tapi saudara, kalau Tuhan yang bekerja, bahkan hati seorang putri Firaun pun bisa muncul belas kasihan. Padahal ia jelas-jelas tahu bahwa ini bayi orang Ibrani. Lalu kemudian kakak dari anak ini, sekali lagi seorang pribadi wanita yang luar biasa, yang kita ketahui namanya Maryam, bertanya kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi Tuhan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuhan putri. Saudara, betapa luar biasa hikmat yang Tuhan berikan. Saul putri Firaun itu kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu, yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Bukan hanya bayi ini selamat, sang ibu bisa berkumpul kembali dengan anaknya, bahkan dia diberi upah untuk menyusui anaknya sendiri. How amazing God's invisible hands ketika dia sedang bekerja di balik layar sebagai seorang maestro yang memastikan apa yang jadi rancangan Tuhan nggak bisa gagal bahkan oleh keadaan yang paling sulit sekalipun. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Saudara, kisah kelahiran Musa ini penuh dengan penuh dengan intrik dan penuh dengan luar biasa. Ini yang saya sebut dengan the beginning, divine intervention, even in the midst of tragedy. Sebuah awal kisah
ketika ada intervensi ilahi bahkan di tengah-tengah tragedi. Kenapa saya sebut tragedi? Begitu banyak anak mati dan dibunuh, anak laki-laki. Tetapi kemudian lahir seorang Musa yang bukan hanya dia dilindungi dan diselamatkan oleh ibunya, tapi bahkan dia mendapatkan pertolongan ilahi Tuhan. Dia diangkat anak oleh putri Firaun sendiri, mendapatkan perlindungan yang tentunya tidak akan didapatkan oleh orang biasa. Dan itu yang membuat Musa kemudian dipersiapkan untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Ketika kita mengalami masalah tantangan yang besar, yakinlah bahwa kalau kita mau tetap setia dan menjalaninya dalam kebenaran, Tuhan bisa jadikan isu, masalah, proses yang besar itu karena ada sebuah misi dan panggilan yang juga tidak kalah besarnya. Dan kalau kita ingat kisah Musa ini, kita akan mengingat apa yang terjadi juga kepada Yesus. Saudara, ketika Yesus lahir, pada saat itu Herodes memerintahkan supaya semua anak-anak waktu itu dibunuh. Yesus lahir di tengah tragedi. Tapi ada intervensi ilahi, ada pesan Tuhan yang diberikan sehingga Maria dan Yusuf kemudian pergi meninggalkan Israel dan kemudian kembali setelah Herodes dan orang-orang yang menginginkan Yesus mati sudah tidak ada lagi. Saudara, intervensi ilahi bahkan di tengah-tengah sebuah tragedi. Inilah kisah awal muasal lahirnya Musa. Nah, kita akan lihat lebih jauh lagi tentang kisah Musa ini. Alkitab mencatat dengan sangat singkat di dalam Keluaran masih pasal kedua ayat 11-15, Musa kemudian diceritakan sudah dewasa. Nah, kita tahu tentunya pasti karena dia adalah seorang putri Firaun, dia dibesarkan dengan cara Mesir, diberikan pendidikan terbaik, skill terbaik, baik itu secara mungkin ilmu pengetahuan, mungkin kemampuan berperang, hal-hal yang membuat dia lahir dan tumbuh sebagai pribadi yang luar biasa. Tapi di sisi yang lain kita tahu juga kalau Musa tetap disusui oleh ibunya sendiri sampai dia cukup umurnya untuk disapi kemudian diserahkan kepada putri Firaun. Artinya Musa tahu persis siapa dia sebenarnya, dari mana dia berasal, dan dia mengenal saudara-saudaranya atau orang-orang Ibrani. Tapi di saat yang sama dia juga kemudian tahu persis dia diangkat anak, dia dijadikan pangeran Mesir, dan dia tumbuh di lingkungan istana. Nah, saudara, ini adalah dua hal yang dialami oleh Musa sebagai seorang pribadi. Nah, di dalam Keluaran pasal kedua ayat 11-15 terjadilah sebuah kondisi yang menjadi sebuah dilema kepada seorang Musa. Musa tahu betul bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam dan melalui hidup Musa. Dia tahu bahwa Tuhan tuh menempatkan dia dengan cara yang unik. Satu sisi dia adalah seorang Ibrani, tapi di sisi lain dia ada di istana. Tentunya sebagai manusia dia mulai berpikir dengan kemampuannya, dengan apa yang dia mengerti bahwa dia akan menolong bangsa Israel dari dalam. Dengan cara dia menjadi pangeran, dia akan melakukan apa yang dia bisa dengan otoritas kuasanya sehingga bangsa Israel bisa diringankan penderitaannya, bahkan bisa diselamatkan. Mungkin itu yang terfikir dalam kehidupan Musa. Saudara, seperti Musa, seringkali kita punya cara-cara berpikir, hikmat kita sebagai manusia yang mencoba untuk merancangkan sesuatu yang kita pikir akan membuat keadaan lebih baik, memberi jalan keluar. Dan sama seperti Musa, di ayat ke-11 dituliskan bahwa ketika Musa telah dewasa, ia keluar dan kemudian mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Dia tahu orang Ibrani yang sedang ditindas ini adalah saudaranya dia. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudara itu. Lalu dikatakan Musa menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayat dalam pasir. Kenapa? Karena ia nggak bisa terima. Bagaimana mungkin saudaranya dipukul, dianiaya di depan matanya sendiri. Dan nalurinya sebagai seorang yang merasa bahwa Tuhan panggil dia untuk menyelamatkan bangsanya. Membuat dia melakukan attempt atau upaya yang menurut dia dengan jalannya dan kekuatannya sendiri. Ini adalah hal yang penting. Tapi kemudian di ayat 13 dituliskan keesokan harinya ketika ia keluar lagi didapatinya. Sekali ini dua orang Ibrani. Sama-sama orang Ibrani tengah berkelahi. Lalu dia bertanya kepada yang bersalah. Mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Soalnya memang kadang-kadang inilah manusia, ya.
mereka bisa berespon hal-hal yang tidak kita bisa pikirkan. Kepada Musa yang sebenarnya membela orang Ibrani pada saat itu. Dia pikir dia sedang membela orang Ibrani di masa kemarinnya itu dari orang Israel. Tapi kedua orang Ibrani yang sedang bertengkar ini kemudian melihat ini sebagai sebuah kondisi di mana sekarang kamu mau main kasar, kamu mau pakai kuasa, kamu mau pukul, mau bunuh kami. Tapi dituliskan Musa menjadi takut sebab pikirnya tentunya perkara itu kejadian di mana ia membunuh orang Mesir telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Saudara, ayat 11-15 ini mencatat yang saya sebut dengan, ini bagian kedua dari kisah Musa yang saya sebut dengan the first attempt, the way and strength of man. Jalan dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang manusia. Artinya, Musa menggunakan semua yang dia bisa, yang menurut dia benar, kekuatannya, otoritasnya, posisinya, untuk melakukan apa yang dia pikir benar. Tetapi, seringkali, ketika cara atau perbuatan yang kita lakukan itu tidak benar, padahal maksudnya benar, maka ini bisa mendatangkan hal yang justru akan membuat apa yang menjadi motivasi kita sebenarnya malah gagal. Musa berharap dengan dia membela orang Ibrani, maka orang Ibrani bisa mengerti bahwa dia adalah penyelamat mereka. Dia adalah pemimpin mereka. Tapi justru sebaliknya, ketika dia membunuh orang Mesir karena membela orang Ibrani lainnya justru melihat itu sebagai kesewenang-wenangan Musa. Mereka marah tapi juga takut. Mereka juga melihat bahwa Musa ini akan melakukan cara-cara Musa. Sehingga dengan tangan besi, gak suka bunuh, gak suka kemudian hukum. Seperti itu. Dan Musa kemudian sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dia takut karena dia mau ditangkap dan mau dibunuh oleh Firaun. Sehingga dia kemudian kabur. Saudara, inilah kegagalan Musa. Dan ketika kita membaca kitab suci dan meneruskan Alkitab ini membaca kisah Musa, saudara akan melihat bahwa Musa itu kemudian lari ke tanah Midian. Sebuah kondisi dia berubah total dari seorang pangeran Mesir yang berkuasa. Karena apa yang dia lakukan dengan caranya sendiri, sekalipun mungkin tujuannya baik, dia kemudian menjadi seorang gembala kambing domba di Midian, in the middle of nowhere. Dan inilah yang saya sebut dengan in the middle of nowhere, God is now here. Di tengah-tengah tempat yang antah berantah, Tuhan hadir. Dan inilah kisah second chance Musa dimulai. Ketika Tuhan memiliki janjinya kepada kita, seringkali yang terjadi adalah janji yang dia berikan, kita inginkan untuk bisa segera tergenapi. Dan seringkali seperti Musa, kita menggunakan cara-cara kita sendiri. Nah, tetapi dalam kisah Musa ini, kita menemukan bahwa ketika cara dan kekuatan manusia yang diandalkan, maka apa yang menjadi tujuannya seolah-olah gagal, tidak berhasil. Lalu kemudian kita menemukan di dalam Keluaran 3 ayat 1-10, sebuah babak baru, babak kesempatan kedua. Ketika kita membaca, adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Nah, ini ajaib. Semaknya terlihat ada api yang menyala, tapi semaknya tidak terbakar. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri ini? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.
Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir itu dan menuntun mereka keluar dari negeri itu kepada suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah saudara, dalam kisah kesempatan kedua ini, the second chance, the story of second chance ini, kita melihat bahwa Musa yang ada di tengah-tengah antah berantah, in the middle of nowhere di tanah Midian. Tapi kemudian Tuhan melakukan intervensi, dia hadir karena dia tahu inilah waktu Musa untuk kembali. Kenapa Tuhan justru hadir di momen itu? Karena saudara, ketika dia ada di padang gurun Midian ini selama puluhan tahun, Musa sudah mengalami pembentukan yang luar biasa. Dari seorang yang merasa bahwa saya bisa melakukan semua, dunia ada di tanganku sebagai seorang pangeran Mesir, dia melakukan dengan caranya. Tapi kemudian ketika dia ada di tengah-tengah Midian, bahkan bertambah umurnya menjadi tua 40 tahun, dia ada di sana. Ternyata itu mengubahkan dia dan membuat dia menjadi pribadi yang berbeda. Karena dia menjadi sadar bahwa kekuatan, kuasa, dan segala yang kupunya gak ada artinya. Bahkan cenderung agak ekstrim karena ketika kita akan melanjutkan firman Tuhan ini, Alkitab mencatat berkali-kali ketika Tuhan sudah memanggil, Tuhan yang sudah memanggil dan Tuhan sudah berbicara sendiri dan dia hadir dalam semak yang menyala tapi tak terbakar. Artinya dia menunjukkan keilahiannya. Tapi Musa di sisi manusianya sebagai pribadi yang merasa sudah gagal, sudah nggak punya kesempatan lagi, dia sudah salah, dia sudah menjadi pembunuh, dia sudah dikejar-kejar. Lalu sekarang Tuhan mau saya kembali ke tempat di mana saya mau dibunuh, yang benar saja Tuhan. Dan berkali-kali Musa mempertanyakan Tuhan. Dia bertanya di Keluaran 4 ayat yang pertama. Lalu sahabat Musa, bagaimanakah jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri. Sebelum ke Keluaran pasal 4, kita membaca di dalam Keluaran pasal yang ketiga dulu, di ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Musa bertanya, karena dia ragu, siapakah aku ini? Aku ini cuma orang buangan, buronan yang sekarang in the middle of nowhere. Dan Tuhan mau saya kembali. Apakah Tuhan gak punya pemikiran lain? Tapi Tuhan jawab, ini buktinya, ini tandanya. Tapi kemudian Musa bertanya lagi, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, I am who I am. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. I am who I am. Ini adalah sebutan tentang Tuhan yang tidak pernah berubah, yang mengutus Musa. Dan kemudian seperti yang tadi saya pernah sampaikan di Keluaran pasal keempat, kemudian Musa bertanya lagi, kalau mereka nggak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Lalu kemudian saudara, di dalam kisah ini Tuhan kemudian meminta Musa untuk melihat apa yang di tangannya, yaitu tongkat. Tongkat itu dilemparkan ke tanah dan kemudian berubah menjadi ular. Dan Tuhan minta untuk Musa pegang ekornya. Dan kemudian ketika dia pegang, itu berubah lagi menjadi tongkat. Tuhan membuktikan berkali-kali bahwa Musa adalah pribadi yang Tuhan sudah tentukan. Tetapi berkali-kali Musa kemudian gak yakin dan mempertanyakan. Bahkan kemudian
Setelah mujizat yang Tuhan kerjakan, dia memperlihatkan hal yang luar biasa ini. Musa masih bertanya di ayat yang ke-10. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Dan Musa berkata lagi, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya, menaruh perkataan itu kepada mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan kau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Saudara, kisah Musa ini memperlihatkan kita bagaimana ketika seorang gagal, dia bisa jadi kehilangan semua kepercayaan dirinya, kehilangan semua keyakinannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan dalam arti dia mengikuti Tuhan, dia tahu persis siapa Allahnya. Tetapi bicara soal panggilan, bicara soal purpose yang Tuhan taruh, yang pernah dia percayai, seolah-olah menjadi nggak mungkin lagi. Karena kegagalan saya. Karena apa yang sudah saya lakukan. Tapi saudara, lewat kisah Musa ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua. Kalau kita mau tetap hidup dalam jalan Tuhan, dalam kebenarannya, Tuhan masih sangat mungkin untuk memakai hidupnya. Hidup kita juga. Sekalipun kita gagal, kalau kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan bisa untuk mengangkat kita kembali dan mengembalikan kita kepada panggilan yang sudah Ia tetapkan sejak semula. Dan kalau kita membaca dalam kitab Keluaran ini, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Musa kemudian datang, dia bertemu dengan Firaun. Dan saudara akan lihat bahwa Tuhan menyertai Musa dengan luar biasa, meyakinkan bangsa Israel, bahkan tulah demi tulah dari pertama sampai yang ke-10 ditimpakan kepada bangsa Mesir, sehingga pada akhirnya Firaun menyerah dan mengizinkan orang Israel itu pergi dari bangsanya. Perbudakan di stop, bangsa Israel diizinkan untuk pergi meninggalkan orang Mesir. Karena tangan Tuhan menyertai Musa. Saudara, ketahuilah ini bahwa ketika Tuhan memanggil setiap kita, kita mungkin saja gagal. Tapi waktu kita mau meresponi kembali, mau tetap hidup dalam kebenarannya Tuhan, Tuhan punya kasih karunia untuk membawa kita bangkit kembali dan ada kesempatan kedua yang Ia sediakan buat kita. Bagian kita adalah apakah kita mau meresponi Tuhan. Bahkan Musa dengan respon yang awalnya ragu, bahkan bertanya-tanya apakah ini benar, mencoba untuk mencari alasan, tapi Tuhan tidak menyerah. Listen to me. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap Anda dan saya. Dia mau apa yang sudah ditetapkan sebagai panggilannya digenapi di dalam dan melalui hidup setiap kita. Dan Keluaran 12 ayat 51 mencatat sebuah kejadian yang fenomenal. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Apa yang Tuhan tetapkan digenapi sempurna. Dan saudara, tentunya Musa sebagai pribadi yang sudah dibentuk sedemikian rupa, pribadi yang tadinya keras dengan kewenangan yang dia miliki waktu itu, menjadi pribadi yang begitu lemah lembut. Bahkan Alkitab mencatat bahwa Musa itu adalah orang yang paling lemah lembut hatinya. Tapi kemudian, saudara, tantangan terakhir dalam kehidupan Musa adalah ketika ia harus membawa satu bangsa yang begitu luar biasa besar, kemudian dibawa dan menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa, yaitu apa? Sebuah laut yang terbentang di depan bangsa ini. Dan di belakang mereka adalah pasukan Mesir
yang sedang mengejar mereka. Di depan tidak ada jalan dan di belakang ada kematian yang menanti mereka. Dan ditambah lagi dalam masa yang sukar itu, orang Israel menyalahkan Musa. Saudara, seringkali ketika kita hampir pada penggenapan janji Tuhan, kadang-kadang ada tantangan yang baru lagi. Yang seringkali mungkin membuat kita menyerah. Membuat kita ingin, sudahlah ini memang apa juga saya bilang dari awal. Gak bisa. Tapi sama seperti Musa berkata kepada orang Israel dan kemudian Tuhan berkata kepada Musa, saya ingin menyampaikan kepada kita semua dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 31. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda. Sudah, poin yang terakhir yang saya mau beritahu kepada kita semua adalah dalam proses perjalanan kita mengenapi panggilan, sekalipun ada tantangan yang baru lagi, remember this. God will make a way even when there seems to be no way. God will make a way even when there seems to be no way. Tuhan akan membuat jalan bahkan ketika sepertinya tidak ada jalan yang kelihatan. Nah, kita baca dalam Alkitab bahwa kemudian malaikat Tuhan bergerak dengan luar biasa. Air laut tersibak. Terdapat sebuah jalan yang kering. Orang Israel kemudian melewatinya ketika Musa tetap mengangkat tongkatnya. Dan kemudian orang Israel mencoba untuk mengejar mereka. Tapi kemudian Tuhan membuat orang Israel selamat sampai ke seberang. Dan kemudian dia mengembalikan laut. Sehingga orang-orang pasukan Mesir yang mengejar mereka semuanya lenyap. Ditelan oleh laut. God will make a way even when there seems to be no way. Hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, the story of second chance, sebuah kisah tentang kesempatan kedua. Lewat kehidupan Musa, kita melihat dan belajar bahwa Tuhan punya rencana dan panggilan yang khusus, yang unik, yang Ia mau itu digenapi di dalam dan melalui hidup setiap kita. Dan Tuhan gak pernah gagal dalam menggenapinya. Tapi apa yang jadi bagian saudara dan saya? Kita tahu ada orang-orang yang Tuhan pakai. Dalam kisah Musa adalah seorang ibu yang berani. Orang tuanya begitu berani. Tetap bertahan dengan iman dan percaya pada perlindungan Tuhan. Tapi juga ada Musa yang sekalipun dia gagal. Tapi ketika Tuhan datang dan sekalipun awalnya dia ragu. Tapi dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Dan sepanjang proses penantian in the middle of nowhere bahkan, Musa tetap menyembah kepada Allah. Musa tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan jalan Tuhan. Sampai pada akhirnya, waktu Tuhan datang, justru ketika usianya sudah 80 tahun, masa ketika ia tidak lagi berharap, justru disitulah Tuhan datang, Tuhan memanggil dia, dan ketika dia meresponinya dengan ketaatan, bangsa yang besar, Israel, Tuhan keluarkan dari orang Mesir, dan kemudian Musa dipakai Tuhan untuk menggenapi janjinya. Bukan hanya janji kepada Musa sebagai pribadi, panggilan yang ia miliki, tapi janji kepada bangsa yang ia kasih juga Tuhan genapi. Saudara dan saya, kita ada dalam sebuah perjalanan menggenapi rancangan Tuhan, menggenapi panggilan Tuhan. Dan dalam perjalanan kita seringkali ada banyak tantangan. Entah itu di tengah-tengah keluarga kita, entah itu di tengah-tengah pekerjaan usaha kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Dan kita hampir-hampir menyerah. Atau mungkin kita merasa bahwa saya sudah gagal, saya sudah salah jalan. Saya seharusnya nggak melakukan ini dan itu. Tapi sekali lagi saya mau mengencourage kita semua. Dan sekaligus untuk membuat kita semua boleh kembali bangkit.
Sama seperti Musa, ada second chance, ada kesempatan kedua yang Tuhan mau berikan kepada saudara hari ini. Pertanyaannya, maukah saudara meresponi Tuhan dan berkata, ya Tuhan, aku mau. Ini aku, pakai sesuai kehendakku. Genapi panggilanmu di dalam hidupku dan melalui hidupku. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang boleh diberkati. Kalau saudara berkata demikian, bolehkah hari ini dimanapun kau berada, pejamkan matamu dan hari ini datang kepada Tuhan. Membawa kerinduanmu, membawa komitmenmu, membawa keputusanmu hari ini. Tuhan, ini aku. Pakai sesuai kehendakmu. Jadikan aku alat untuk kemuliaanmu. Supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan lewat hidupku dan melalui apa yang aku kerjakan. Sampai panggilan Tuhan dalam hidupku ini digenapi. Nah, kalau saudara berkata, ya Tuhan, hari ini aku berdoa Tuhan, dimanapun anakmu berada. Mereka yang sudah menyatakan iman, menyerahkan dirinya, membuat komitmennya hari ini. Aku berdoa Engkau yang menguatkan dan meneguhkan mereka. Biar iman mereka boleh teguh, mereka tetap percaya dan menjalani prosesnya dengan setia. Sampai mereka melihat apa yang Tuhan janjikan sungguh digenapi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, biar hari ini ada iman yang bangkit, ada pengharapan yang lahir. Sehingga banyak orang yang mendengar ini boleh sungguh-sungguh dikuatkan bahwa Tuhan setia. Nah kalau saudara berkata, tapi sebelum saya melakukan itu semua, bukankah saya perlu punya sebuah hubungan? Saya perlu punya pengenalan tentang Tuhan itu sendiri. Hari ini saya ingin memberikan sebuah kesempatan yang luar biasa buat saudara yang mungkin belum pernah mengambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia berkata, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebangkitan. Kalau saudara berkata, aku mau punya hubungan, aku mau punya kedekatan, pengenalan, aku mau memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, dimanapun kau berada, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, ini aku. Aku tahu aku berdosa. Tapi Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau sudah mati di kayu salib, menebus hidupku, mengampuni dosaku, dan menjadikan aku baru. Mulai hari ini, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat yang memimpin hidupku sampai untuk seterusnya. Di dalam nama Yesus. Saudara yang engkau sudah baru saja berdoa demikian, selamat untuk sebuah awal yang baru, untuk sebuah kehidupan yang baru, dan percayalah bahwa ke depan tantangan mungkin akan terus masih ada. Tapi penyertaan Tuhan, divine intervention, engkau lihat terjadi sampai semua rancangan Tuhan dalam hidupmu digenapi bagi kemuliaannya. Doa kami hari ini, doa saya hari ini, apa yang kita boleh dengar, apa yang kita sudah diajarkan hari ini, boleh membuat kita semua boleh dikuatkan dan kembali bangkit. Supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita responi. Dan kita menjadi orang-orang yang terus menjalani proses kita, transformation journey kita ke depan ini. Dengan taat dan setia. Dan saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang akan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Thank you Pastor Bambang buat pengajaran firman Tuhan bagi kita semua hari ini. Saya percaya Anda semua pasti sudah diberkati dan dikuatkan. Kita bersyukur buat kesempatan kedua yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dan Ia setia, pasti menggenapi janjinya. Mari bagikan link TC Gathering hari ini kepada teman dan saudara, supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Dan sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur bagi Tuhan. Haleluya,
Puji Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Allah yang begitu setia dan mengasihi setiap kita. Hari ini saya percaya lewat firman Tuhan, lewat worship yang kita juga sudah nikmati bersama-sama dan kita membawa kehidupan kita, membawa diri kita di hadapan Tuhan. Kita semua sudah diajar, di-encourage, dan kita semua meresponi dengan kesetiaan, dengan ketaatan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman yang akan mengenapi rencananya. Hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi dan cinta kasih daripada Yesus Kristus yang akan menolong kita lewat penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai, memampukan kita hari ini, bahkan sampai seterusnya, sampai rencana dan panggilan Tuhan itu digenapi sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Dan hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat pengutusan ini, kita sama-sama katakan, amin. Happy Sunday and God bless you.